Sekarang ada di sebuah sungai yang mengalirkan air yang begitu jernih walaupun belum terproses. Ketika air ini dipakai untuk pengairan, maka akan menjadi subur tanah yang dialirinya dan bisa diproses untuk masak, untuk air minum, dan segala sesuatu kebutuhan manusia. Namun apabila air ini kotor, kira-kira apa yang terjadi? Maka air ini paling-paling hanya bisa dipakai untuk pengairan sawah. Demikian juga ketika seorang kepala keluarga tidak memiliki aliran air kehidupan yang datangnya daripada Allah, maka dia akan mengalirkan sesuatu yang tidak berguna di tengah-tengah keluarga. Adakah seorang imam dalam rumah tangga Anda? Dalam 1 Korintus 11 ayat 3 dijelaskan seperti ini. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah sendiri. Saudaraku, apakah yang harus dilakukan seorang pria supaya dia bisa menjadi sumber di dalam rumah tangganya dan supaya bisa berfungsi sebagai imam di tengah-tengah keluarganya? Ada 3 hal yang perlu diperhatikan bahwa pria itu harus berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pria harus berdoa. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 8 dikatakan begitu. Dia menjabat sebagai seorang imam. Imam itu tugasnya adalah membawa jemaat kepada Allah. Kalau di tengah-tengah keluarga, berarti seorang pria yang menjadi kepala keluarga itulah yang harus membawa keluarga datang kepada Allah. Di sini imam memiliki tugas yaitu menjadi penghubung doa jemaat, doa keluarga kepada Allah. Karena memang tugas imam itu adalah berdoa kepada Allah. Sisi lain yang kita dapatkan dari doa adalah membuat hubungan imam dengan orang-orang yang dibawa doanya ini akan semakin intim. Secara keluarga, maka kepala keluarga itu akan menjadi intim dengan istri dan juga menjadi intim dengan anak-anak di dalam hubungan rohani untuk bisa datang kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tugas yang kedua seorang imam itu dia harus mendengar. Mendengar apa? Mendengar setiap apa yang disampaikan jemaat tentunya. Kalau imam dalam keluarga, tentunya dia mendengarkan suara dari istri dan anak-anaknya. Karena dari suara istri dan anak-anaknya inilah nanti dia akan datang kepada Bapa untuk menyampaikan segala doa permohonan. Namun ternyata banyak pria, bapak-bapak dalam kepala keluarga itu tidak mau mendengar. Tidak mau mendengar keluhan anak-anak, tidak mau mendengar keluhan istri, dan lain sebagainya. Bagaimana seharusnya pria itu mendengar? Di dalam Amsal 4 ayat 20 dan 21, sesungguhnya mendengar itu bukan pekerjaan yang gampang.
tapi pekerjaan yang menyita banyak fokus. Kalau mendengar, telinganya ini mendengar, matanya tidak fokus, itu tidak mendengar. Tetapi kalau kita mau mendengar, telinga kita mendengar, mata kita fokus, dan hati kita juga, pikiran kita juga tertuju pada orang yang sedang berbicara. Mendengar tidak bisa dengan sambil lalu, dengan tiduran, dengan rebahan, dengan melakukan sesuatu yang menyita fokus kita. Tapi firman Tuhan mengajarkan, barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Pria di tengah-tengah keluarga memiliki telinga, maka dia harus mendengar. Anak-anak harus berbicara kepada papanya, istri harus berbicara kepada papanya, bukan kepada orang lain, bukan kepada sahabat, bukan kepada yang lain-lain dan sebagainya, tapi kepada imam di tengah-tengah keluarga yang ada. Ketiga, tugas seorang imam itu melayani. Nah, kita sudah melayani belum, kaum pria? Jangan-jangan yang melayani hanya ibu-ibu saja, anak-anak saja, dan bapak-bapaknya menuntut untuk dilayani. Salah satu tugas imam adalah melayani. Seorang imam itu melayani dalam segala hal yang praktis yang ada. Dia harus terlibat, dia harus menolong, dia harus melayani, supaya seluruh keluarganya menjadi satu dan fokus hanya kepada Tuhan. Jangan sampai kita melayani orang lain, melayani jemaat, melayani orang-orang di sekitar kita, di kantor dan lain sebagainya, tapi kita tidak melayani keluarga. Mari kita belajar untuk melakukan ketiga hal ini. Tentunya harus disupport oleh seluruh keluarga, oleh istri, oleh anak-anak, agar fungsi imam di tengah-tengah keluarga terjadi dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Salam pemuliaan. Sampai ketemu dalam Kristus. Haleluya. Amin.